Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aruna Mangulan dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Sebelumnya, siapa itu PKI? PKI adalah singkatan dari Partai Komunis Indonesia. PKI didirikan pada tanggal 23 Mei 1914 dan dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966. Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh Musso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia yang ingin membentuk Republik Soviet Indonesia. Pemberontakan ini juga melibatkan tokoh politik nasional, yaitu Amir Syarifuddin, yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa pemberontakan PKI Madiun, yaitu jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin karena tidak lagi mendapat dukungan setelah kesepakatan perjanjian Renville. Anak buah Amir Syarifuddin, bahkan dalam perjanjian tersebut, Belanda adalah pihak yang diuntungkan, sedangkan Indonesia sebagai pihak yang dirugikan. Setelah mundurnya Amir Syarifuddin dari kabinet, Presiden Soekarno menunjuk Muhammad Hatta untuk Perdana Menteri dan membentuk kabinet baru. Mendapati hal tersebut hampir tidak sepakat dan membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Tersebut merupakan sebuah organisasi massa gabungan dari PSSI dan PKI. Inilah cikal bakal pemberontakan Madiun dimulai pada pukul 3 subuh. Kesatuan PKI mulai menduduki tempat penting di Madiun. Tindakan-tindakan yang dilakukan kaum Palu Arit itu sangat anarkis, seperti penangkapan pejabat pemerintah, perwira TNI, pemimpin partai, alim ulama yang mereka anggap musuh untuk dibunuh secara besar-besaran. Bahkan diantaranya dimasukkan sumur dan dijadikan kuburan massal. Kekacauan yang diakibatkan oleh provokasi PKI mencapai puncaknya pada tanggal 13 sampai 16 September tahun 1948. Diawali dengan terjadinya pemberontakan antara TNI dan sekelompok orang bersenjata di Solo. Pada peristiwa ini, Deklom Mowardi di pimpinan Barisan Banteng yang anti FDR diculik kemudian dibunuh pada 19 September 1948. PKI di bawah pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin mengumumkan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia dengan mengerahkan ribuan dengan anggota satuan TNI yang memihak pada komunis, yang mereka menyerang dan berhasil merebut kota Madiun dan menjadikan ibu kota pemerintahan negara Republik Soviet Indonesia. Dalam waktu singkat, PKI berhasil menguasai beberapa kota di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti Serangan, Ngawi, Ponorogo, Purwodadi, dan Rembang. Untuk mengatasi berbagai gejolak akibat agitasi PKI dan FDR, pada 15 September 1948, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto untuk menjadi gubernur militer daerah Surakarta, juga membawahi wilayah Madiun dan Pati. Pada 19 Maret 1948, Presiden Soekarno pada pidato yang disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih Musso atau Soekarno-Hatta, yang artinya memilih PKI atau setia pada Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Selanjutnya, pemerintah melakukan penumpasan dengan melancarkan operasi militer serta melarang penerbitan surat kabar yang berhaluan komunis. Pada 30 September 1948, PKI berhasil ditumpas. Kota Madiun dan sekitarnya berhasil dibebaskan dari kekuasaan pemberontak. Musso akhirnya tertembak mati pada sebuah pengepungan yang dilakukan oleh TNI pada 31 Oktober 1948 di Samandang, Ponorogo, Jawa Timur. Sedangkan Amir Syarifuddin serta beberapa orang lainnya tertangkap di daerah Purwodadi pada tanggal 29 November 2018 dan kemudian dijatuhkan hukuman mati. Pemuda Indonesia memegang peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi pergerakan ide dan gagasan mereka. Misalnya dengan 1. Dengan cara literasi Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari ke-61 negara. Kemudian teknologi seperti sekarang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh anak muda untuk mulai biasa membaca, seperti membaca buku online. Setiap hari bisa menambah wawasan dan merangsang kemampuan verbal serta kreativitas mereka. Yang kedua, dengan mendukung produk lokal Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.